Salah satu lembaga di London mengatakan bahwa orang Indonesia ini adalah orang paling dermawan sedunia. Jadi ada peringkat negara-negara dan Indonesia itu peringkat 1. Sebelumnya kan tempat usaha kami itu cuma ditutup pakai plastik. Kalau boleh tahu usaha apa, Bu? Saya penjahit. Dari masih ada suami berjualan. Setelah suami meninggal juga saya langsung berjualan aja. Jadi saya sendiri. Pas pengen, Pas Ana. orang halal, Orang kepenak. Mas Eko. Neng ngendi bae no, nyong gleti ki sampean no. Digoleti neng omah laka tutup. Neng kana ya tempat nggo biasane yo tutup. Neng di bae sih sampean? Kebalik, Mas Eko yang kemana aja? Nisa cariin juga. Dari mana sih? Ya goleti sampean no. Dari mana lagi? Ya emang dari kemarin tuh kemana Mas Eko? Nisa cariin nggak ada. Iya nok, surane nyong wingi cilik kampung sedelat. Biasa. Kangen karo manene karo bapane. Terus nok Nisa ning ndi bae? Kemarin tuh Nisa udah ketemu banyak orang Mas Eko. Terus entok apa bae nok Nisa? Nisa ngomongin tentang filantropi. Tahu gak? Hah? Apa? Filantropi? Udah nanti aja Nisa kasih tahu sambil jalan. Mending Mas Eko sekarang ikut Nisa. Yuk. Kan mendi? Udah ikut aja. Nah, Mas Eko. Tadi kan Mas Eko bilang lupa inget tuh filantropi itu apa. Sekarang udah inget belum? Oh iya nok kowe, untung diinget nama ning. Menurut nyong, filantropi kowe orang-orang yang sudah berkecukupan tapi ingin berbagi kepada orang-orang yang kurang mampu. Gimana? Bener ora? Benar. Nah sekarang Mas Eko kita itu mau ke Dompet Duafa. Tahu nggak? Mana? Dompet Duafa itu lembaga yang mengelola, menyalurkan dan menerima dana-dana dari para filantropi. Dan ada ora? Masih di Jakarta juga. Masih jauhan kampung Mas Eko lah. Oke. Pas pengen, Pas Ana. orang halal, Orang kepenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nisa. Alhamdulillah. Mangga. Maaf ganggu Pak waktunya. Jadi Nisa sama Eko mau nanya-nanya sedikit boleh Pak? Boleh. Jadi gini, bagaimana sih Dompet Duafa melihat perkembangan budaya filantropi di Indonesia? Oh, filantropi di Indonesia luar biasa ya. Kita juga tahu riset yang dilakukan salah satu lembaga di London mengatakan bahwa orang Indonesia ini adalah orang paling dermawan sedunia. Jadi ada peringkat negara-negara dan Indonesia itu peringkat 1. Jadi jangan khawatir, orang Indonesia ini orang-orang yang hatinya baik. Itu udah dibuktikan di mana-mana. Di dalam kondisi kayak begini sekarang lagi COVID kayak begini, semangat orang untuk saling membantu sangat tinggi. Itu udah dari riset di mana-mana, di lembaga-lembaga yang penggalangan donasi untuk kebaikan korban, semuanya tinggi responsnya. Nah kalau sekarang kan lagi di masa pandemi ya Pak. Ya. Nah itu bagaimana perkembangan filantropi di Indonesia? Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam kondisi pandemi begini, semangat orang Indonesia untuk saling membantu luar biasa. Di Dompet Duafa ini sebagai contoh ya, pada saat Ramadan itu kan pas lagi peak-peaknya soal orang masih ketakutan, masih belum seperti sekarang sudah agak merasa lega. Itu kan sudah Ramadan,
kemudian pandemi, tapi semangat untuk orang melakukan donasi kepada korban itu luar biasa. Dan di kita dibandingkan Ramadan tahun sebelumnya misalnya, itu justru ada kenaikan, bahkan pada saat kondisi yang kayak sekarang ini. Berarti pandemi itu nggak menyurutkan semangat budaya Semangat filantropi. filantropinya insya Allah nggak surut. Bangsa Indonesia ini luar biasa, bahwa ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang mulai menurun, ya, tapi itu tidak mengurangi semangat untuk filantropi tadi. Pakai Dompet Duafa, peran Dompet Duafa sebagai lembaga filantropi sejauh ini seperti apa Pak untuk di Indonesia sendiri? Kalau kita menjadi bagian dari lembaga-lembaga sejenis, karena pada dasarnya Dompet Duafa ini kan lembaga amil zakat, jadi pengelola zakat. Jadi zakat itu dalam konteks definisi dana sosial itu pemanfaatannya kan tertentu, hanya boleh disalurkan pada asnaf. Cuma memang ada yang sifatnya langsung, ada yang sifatnya produktif. Nah, Dompet Duafa mengelola dana-dana itu, termasuk infak, sedekah, juga wakaf. Semuanya diarahkan untuk kemaslahatan dan menciptakan social impact sebesar-besarnya. Dari sana, Dompet Duafa berharap bisa berkontribusi untuk meningkatkan derajat kaum duafa atau kaum fakir miskin di Indonesia. Nah, pakai program filantropi yang sedang berlangsung saat ini dan yang akan datang itu apa aja sih Pak? Jadi program-program yang ada di Dompet Duafa ini dilakukan secara dinamis. Kenapa harus dinamis? Karena setiap zaman, setiap tahun itu perkembangan masyarakat, perkembangan budaya bergeser, berubah. Misalnya kita ngomongin 10 tahun yang lalu, mungkin jaringan internet belum sekencang sekarang. Atau jangankan 10 tahun yang lalu, setahun yang lalu kita belum terbiasa meeting-meeting dengan Zoom. Sekarang semua pakai Zoom. Demikian juga orang melakukan sumbangan terhadap institusi-institusi semacam Dompet Duafa atau institusi yang lain. Itu biasanya dulu datang menyampaikan sumbangannya, baik berupa uang, berupa barang. Tapi sekarang orang lebih memilih cara-cara yang digital misalnya. Nah, ke depan, dan pertanyaannya tadi, kalau sebelumnya kita dengan cara-cara tanda petik yang tradisional, ke depan Dompet Duafa mengarah pada pemanfaatan teknologi secara baik. Karena mau tidak mau harus ke sana, masyarakatnya sudah berubah. Kalau kita nggak berubah, akhirnya kita juga ditinggal oleh masyarakat. Begitu. Yang terakhir ya Pak, himbauan dari Dompet Duafa untuk para filantropis tuh ada nggak? Kalau para filantropis ya kita harus bareng-bareng. Jadi Indonesia ini jumlah masyarakatnya besar sekali, 270 juta penduduk Indonesia, dan jumlah penduduk miskinnya itu sangat besar. Nanti kamu cek sendiri berapa puluh juta, atau tergantung kita definisinya bisa sampai ratusan juta penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan. Nah, itu memerlukan perhatian, bukan hanya perhatian secara material, tapi perhatian mereka memerlukan perhatian kesehatannya, pendidikannya, ekonominya, dan itu tidak bisa sepenuhnya kita berharap atau menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Dan kita mengharapkan semua warga Indonesia itu terlibat sekecil apapun untuk ikut bersama-sama mengangkat derajat kaum duafa ini. Nah, itu harapan kita kepada para filantropi. Pakai ada peran public figure nggak sih Pak untuk perkembangan filantropi di Indonesia? Public figure itu sangat membantu. Maksudnya biasanya kan public figure itu memiliki tanda petik itu kan supporter, follower, subscriber yang banyak. Ya. Kalau public figure itu ikut bersama-sama mengajak sebuah kegiatan filantropik, mengajak pada kebaikan sesama, pasti efeknya besar. Impactnya kepada followernya, subscribernya pasti akan banyak. Dan kita tentu berharap
para public figure ini juga ikut mengkampanyekan jiwa filantropi yang ada di Indonesia ini biar semakin cetar lagi ya, kira-kira itu. Dari public figure-nya sendiri itu yang dibutuhin itu posisi apa Pak? Influencer-nya atau bagian-bagian yang lainnya gitu? Kalau public figure-nya sebenarnya kita tidak harus milih dia itu jadi public figure harus artis, harus politisi, harus dai, enggak. Semuanya yang memiliki tanda petik mereka punya kemampuan untuk menggerakkan orang untuk mengikuti. Nah itu. Wah, Mas Eko dapat ilmu banyak nih sekarang. Asli, keren banget toh, yakin. Mas Eko masih ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya cukup lah. Yaudah, makasih Pak. Ya, thank you, terima Waktunya, kasih. makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.